Kesultanan Hadiningrat. Salam baktiku Kanjeng Gusti Sultan yang saya muliakan. Mohon izin, saya akan terus bergerak melangkah menyelesaikan amanat dari leluhur bumi tanah Jawa yang sampai melalui Ayahanda Panjenengan Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono IX sekaligus pembimbing pribadi saya. Di malam ini mohon doa restu. Saya hendak menyampaikan walaupun sebatas wacana. Terima kasih. Mudah-mudahan surat saya sudah terbaca dan sesegera mungkin sangat berharap untuk dipanggil oleh Kanjeng Gusti Sultan yang dimuliakan Allah SWT. Kembali pada Presiden Republik Indonesia dengan surat terbuka yang pernah saya tujukan pada Kepala Negara Republik Indonesia serta permohonan untuk bertemu walaupun seolah tertolak dan hingga saat sekarang tidak pernah dipanggil. Namun tiada hentinya saya untuk berusaha bahwa saya mengutarakan serta akan menyatakan yang menjadi bentuk amanah yang saya bawa. Dan juga kepada Ibu Koni R. Bakri selaku analis pertahanan RI yang awalnya mau saya bikin surat sekalian. Dalam kesempatan ini saya sampaikan melalui media. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga mendapat dukungan dari seluruh alim ulama tanah air serta para tokoh-tokoh Islam Nusantara dan wabil khusus dari rakyat yang hendak dientas kemiskinannya, bahwa pribadi saya membawa amanat akan pencabutan perjanjian yang dibuat oleh Raja Majapahit terakhir dengan pihak penjajah Belanda khususnya untuk mencabut perjanjian tersebut yang dimediasi oleh PBB. Dengan amanat tersebut, maka dalam kesempatan ini saya mengutarakan walaupun belum lengkap seutuhnya atas kesediaan-kesediaan yang ada. Jelas ada wacana dan persiapan tentang tujuan tersebut karena ini negara besar. Semoga saja pada kesempatan ini terdengar oleh kandidat yang akan memimpin di 2024 hingga 2029. Semoga menerima dengan baik serta mendukung, setidaknya mengawali, seperti Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Tidak merespon seolah, tapi pada kenyataannya searah dan sejalan akan keselamatan bangsa. Fakta dari yang tidak bisa diungkap melalui media ataupun melalui kata-kata, kita satu pandangan bahwa alangkah baiknya kita siagakan persiapan ibu kota lain selain Jakarta dengan dalih-dalih tersendiri yang keterangannya hanya NASA yang bisa jelaskan. Namun atas sebuah kenyataan ridho dan rahmat Allah yang telah kita terima, saya meyakini dengan para aulia besar, dengan para wali Allah,
dengan para ahli-ahli doa dari seluruh keagamaan yang ada di Nusantara. Semoga saja Indonesia terselamatkan dari mara bencana, mara bahaya bencana, serta kehancuran. Terpecah belahnya bangsa oleh pihak-pihak lain. Indonesia harus tetap kokoh, Indonesia harus tetap berdiri dengan kejayaannya. Atas kepedulian dari para leluhur bumi tanah Jawa menyatakan bahwa sang penyelesai adalah keturunannya. Insya Allah, dengan ridho dan rahmat Allah, walaupun belum ready akurat, karena saya belum berani mengumpulkan tokoh bangsa serta para petinggi-petinggi pertahanan RI, serta komponen-komponen bangsa terkait pada kepentingan ini. Dikala itu sudah saya mohon untuk berkumpul serta bermusyawarah bersama. Berarti di situ sudah ada keakuratan, pasti melangkah. Kali ini mari kita bahas bersama dari sisi ide-ide saya dalam persiapan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apabila Presiden Republik Indonesia 2024-2029 menyatakan dengan sepaham dan sejalan untuk menyelesaikan sabab musabab persoalan bangsa, maka saya selaku pembawa visi misi akan pencabutan perjanjian dengan Belanda yang dimediasi oleh PBB, yang ditandatanganin oleh Raja Majapahit terakhir. Sebagai berikut persiapan pertahanan Republik Indonesia setidaknya di urutan kelima besar dunia. Persiapan kedua, persediaan pangan / ketahanan pangan. Persediaan ketiga, kata sepakat dari seorang presiden sampai ke rakyat. Persiapan keempat, wajib militer, yang saya targetkan 40 juta jiwa, khusus untuk bantuan tempur, dengan rincian A per jiwa UMR Jakarta, volume 1 tahun, volume 1 bulan, volume gaji 1 tahun, volume gaji per 3 tahun. Apabila sudah maksimal, maka tidak perlu kita lanjutkan sampai pembelajaran wajib militer sampai 5 tahun. Hemat biaya karena negeri kita negeri miskin. Volume gaji 5 tahun. Apabila telah dijenang selama 5 tahun atau 3 tahun, maka para pelaku wajib militer telah ready untuk maju sebagai bantuan tempur di pertahanan RI. Fungsi-fungsi lain dan sisa dari bantuan tempur, maka saya targetkan wajib militer 5 juta jiwa dalam pengawasan keagamaan. Mengingat maraknya penyimpangan-penyimpangan dan pengembangan-pengembangan agama yang diakui oleh pemerintah. Sisa dari pengawasan keagamaan, maka saya mohon adanya pemberdayaan masyarakat Islam dalam pengembangan. Sisinya banyak, tata usaha dan lainnya. Dalam musyawarah kita cetuskan bersama. Adapun gaji luar dari bantuan tempur hanya 1 juta per bulan. Berikut rincian perlengkapan pertahanan RI menuju urutan 5 besar dunia. 1.
pangkalan militer yang perlu dibangun sekian tempat. Kedua, jumlah maksimal pesawat tempur terbaru, tercanggih, termodern. Ketiga, mobil tank. 4, heli termahal dalam arti tercanggih dan terbaru. Rincian kelima, senjata wamil dengan jumlah 40 juta jiwa, saya berharap madein Pindad. Keenam, seluruh jenis perlengkapan persenjataan untuk pertahanan dan stok berlebih akan amunisi. Semua yang mengetahui dari instansi pertahanan militer Indonesia, tentu saya pribadi yang akan menghadap kepada jenderal aktif atau lembaga-lembaga terkait tentang hal tersebut. Saya tahu persis tidak boleh dibeberkan di media, karena dalam sisi pertahanan lawan tidak boleh mendeteksi kemampuan kita. Semoga saja dengan maksud dan tujuan pribadi saya membawa amanah ini diterima baik dan tidak dicurigai bahwa demokrasi hendak diambil oleh monarki. Tidak ada dalihnya. Raja Majapahit Brawijaya V sekian ratus tahun yang lalu sudah memprediksi nanti keturunanku yang akan memberesi bangsa ini. Tanda kutip, petunjuk tersebut masih berdiri di depan para sultan Nusantara yang dikumpulkan untuk membahas menandatanganin perjanjian dengan penjajah. Demi rakyat sudah tidak tahan untuk perang. Atas ridho dan rahmat Allah pribadi, saya meyakini bahwa negeri ini negeri disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi kenyataannya adalah bekal, wujud, income ada pada genggaman saya. 1000 lapis aku lapisi, jangan sok pintar ahli teropong Indonesia. Dan sudah tidak usah mengintip-intip. Kalau aku kesel lama-lama tak colok matanya. Sekiranya dari tujuan mulia saya untuk mengangkat kehidupan rakyat Republik Indonesia mendapat tanggapan baik serta penilaian positif dari seluruh komponen elemen bangsa ini. Akhir kata saya sampaikan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.